Dukung kebermanfaatan channel ini dengan menekan tombol subscribe. Subscribe gratis loh. Enjoy! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Suryadi. Saya adalah penerima beasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi di kesempatan kali ini saya akan coba share pertanyaan yang diajukan oleh teman saya dan saya akan coba jawab pertanyaan tersebut. Tapi sebelum itu, saya mohon keikhlasannya teman-teman untuk mendukung kebermanfaatan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like, share video ini sebanyak-banyaknya agar pengetahuan hukum masyarakat dapat ditingkatkan. Salam inspirasi. Oke teman-teman semuanya, saya akan coba membacakan pertanyaan yang diajukan oleh teman saya di Facebook. Jadi singkatnya bunyi pertanyaannya itu seperti ini. Kak, kemarin ada pengujian PKPU nomor 5 tahun 2015 yang dijadikan pedoman penyelenggaraan pemilu. Nah, PKPU tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Bagaimana pandangan kakak terkait isu ini? Apakah pembatalan pasal PKPU tersebut dapat mempengaruhi hasil Pilpres 2019? Itu tadi pertanyaan yang diajukan oleh teman saya, dan saya akan coba jawab sebenarnya apakah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan ya salah satu pasal PKPU yang terkait dengan kemenangan presiden dan wakil presiden dapat mempengaruhi keberadaan dari hasil pemilu 2019 yang mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sebelumnya. Jadi kemarin itu putusan Mahkamah Agung itu membatalkan salah satu pasal yang ada di PKPU, di mana pasal tersebut menyatakan kemenangan presiden dan wakil presiden ditentukan oleh suara terbanyak. Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, di mana menurut Undang-Undang Pemilu sebenarnya kemenangan presiden itu ditentukan tidak berdasarkan suara terbanyak, tetapi 50% plus 1 atau setidaknya 20% suara di setiap daerah atau daerah pemilihan. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka pertanyaannya adalah apakah pembatalan pembatalan PKPU yang kemudian diterbitkan oleh Mahkamah Agung itu dapat mempengaruhi hasil Pilpres. Jadi begini, kita bedah dulu satu-satu. Pertama, kalau misalnya kita lihat bahwasanya Pilpres itu diselenggarakan 2019. Dan putusan ini diterbitkan baru kemarin 2020. Nah, kita katakan bahwasanya asas hukum itu kan tidak bisa berlaku surut, ada asas retroaktif. Ketika putusan tersebut diterbitkan 2020, maka putusan tersebut berlaku pada pemilu 2024. Artinya bahwa ia tidak mengikat peristiwa masa lalu, karena keberadaan dari asas retroaktif itu sendiri. Jadi misalnya contohnya begini, kalau misalnya putusan atau undang-undang itu diterbitkan 2020, maka konsekuensinya tidak bisa kemudian undang-undang tersebut menjerat peristiwa-peristiwa pidana atau peristiwa-peristiwa hukum di masa lalu. Kalau misalnya putusan Mahkamah Agung itu pada dasarnya diterbitkan pada tahun 2020, maka dia tidak bisa berlaku surut ke 2019. Artinya bahwa dia bisa membatalkan peristiwa hukum pada tahun 2019, dia bisa berlaku ke depan. Artinya bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan salah satu pasal yang tertera di PKPU tersebut hanya boleh berlaku pada pemilu 2024 atau mulai berlaku pada 2024. Yang kedua saya ingin terangkan di sini adalah siapa sih yang berwenang untuk menangani sengketa pemilu. Kalau misalnya kita lihat, sengketa pemilu itu hanya boleh ditangani oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan wewenangnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung itu tidak berwenang untuk menangani sengketa hasil pemilihan umum. Maka kalau misalnya Mahkamah Agung kemudian memutuskan tentang pembatalan terhadap salah satu norma dari PKPU itu sendiri, maka ia tidak akan mempengaruhi keberadaan dari hasil pemilu 2019. Sebab yang ditangani itu pertama bukan sengketa pemilihan umum. Yang ditangani itu adalah pengujian norma. Yang kedua, Mahkamah Agung itu tidak berwenang untuk menangani hasil sengketa pemilihan umum.
Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Jika teman-teman punya pertanyaan terkait hukum atau masalah hukum yang menjerat teman-teman, silahkan ajukan di kolom komentar atau silahkan ajukan di nomor WA di bawah ini. Saya siap melayani pertanyaan hukum secara gratis tanpa berbayar. Dan terakhir dari saya, salam inspirasi.